Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin penelusuran yang super menarik. Kita bakal ngebedah gimana ilmu data atau data science ternyata bisa ngebongkar kebenaran yang sembunyi di balik reaksi publik terhadap sebuah kebijakan pemerintah yang skalanya bener-bener raksasa. Kita nggak cuma sekedar ngelihat apa yang orang ketik, tapi kita bakal ngebongkar apa yang sebenarnya mereka maksud. Tentunya lewat bantuan analisis jaringan dan kecerdasan buatan. Jadi siap-siap ya, karena pembahasan kali ini bakal ngebuka wawasan kita banget. Coba deh bayangin, kalian lagi asik scroll medsos, terus tiba-tiba nemu komentar kayak gini. Wah, mantep banget nih, dapat tempe separoh doang, terus diakhiri sama 3 emoji senyum terbalik. Nah loh, kalau kita cuma baca teksnya mentah-mentah, kata mantap kan kedengerannya positif banget ya. Tapi sebagai manusia, kita otomatis tahu kalau gabungan antara kata pujian, realita dapat tempe separuh, plus wajah senyum terbalik itu, ya ujung-ujungnya cuma satu, sarkasme tingkat tinggi. Nah, ini yang ngebawa kita ke pertanyaan inti di eksplorasi kita hari ini. Gimana caranya sebuah komputer atau AI bisa nangkep kemarahan atau sarkasme yang ngumpet di balik emoji senyum itu? Kan mesin biasanya kaku ya, cuma baca kata per kata secara harfiah. Jadi gimana cara kita ngajari mereka buat paham soal ironi, sindiran, dan emosi manusia yang kompleks banget di media sosial? Oke, kita masuk ke bagian pertama, pertaruhan triliunan rupiah, dan latar belakang di balik fenomena ini. Biar kita paham kenapa masyarakat sampai segitunya pakai sarkasme, kita harus lihat gambaran besarnya dulu nih. Isu yang lagi kita bedah ini bukan kebijakan receh. Ini soal program makan bergizi gratis, atau MBG. Poin krusialnya ada di angka ini, 268 triliun rupiah. Yap, kalian nggak salah dengar. Data nunjukin kalau ini adalah pagu indikatif anggaran yang udah disesuaikan buat tahun 2026. Awalnya sih direncanain 335 triliun, tapi dipangkas karena dinamika makroekonomi dan efisiensi fiskal. Angka yang luar biasa masif kan? Uang ini ditujukan buat ngasih makan lebih dari 61 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dan disinilah data nunjukin mulai munculnya sebuah krisis. Ada kontras yang tak ajem banget. Di satu sisi, kita disuguhkan sama janji digital, narasi keren soal makanan sehat berskala masif. Tapi di sisi lain, realitas fisik di lapangan, berdasarkan laporan-laporan yang ada, nunjukin cerita yang agak beda. Ada indikasi dapur mangkrak, kasus pengadaan fiktif, sampai polemik soal wadah makanan atau ompreng. Kesenjangan atau gap inilah yang ujung-ujungnya memicu ledakan opini publik di ruang digital. Terus gimana cara kita menganalisis ledakan opini itu? Lanjut ke bagian kedua, membongkar sarkasme digital. Ngadepin kesenjangan yang barusan kita bahas, masyarakat tumpah ruah dong ke platform X atau Twitter. Tapi, bukannya marah-marah blak-blakan, data nunjukin warganet kita ternyata pinter banget. Mereka pakai apa yang disebut sebagai teori inkongruensi. Maksudnya gimana tuh? Ini terjadi pas teks yang ditulis sengaja ditabrakin sama konteks visualnya. Jadi mereka nyembunyiin kritik pakai kata-kata kayak hebat atau luar biasa, tapi digandengin sama emoji badut atau senyum terbalik. Ini tuh ibarat senjata diskursif yang cerdas banget buat ngehindarin sensor, tapi kritiknya tetap nusuk. Dan yang paling bikin melongo dari data ini adalah porsinya. Berdasarkan analisis, sekitar 38-40% dari total percakapan soal kebijakan ini ternyata adalah sarkasme. Angka yang gila banget kan? Bayangin kalau kita cuma ngandelin alat analisis sentimen jadul yang cuma baca kata mantap sebagai sentimen positif, kesimpulan kita bakal nyasar jauh. Kita benar-benar butuh alat deteksi yang jauh lebih pinter. Masuk ke bagian ketiga. Mari kita kenalan sama detektif emosi AI kita. Buat mecahin kode kerumitan ini, kita butuh teknologi kelas berat. Kenalin, Indobert. Ini bukan sekedar alat pembaca teks biasa ya. Ini adalah model deep learning canggih yang udah dilatih pakai miliaran kata bahasa Indonesia. Kehebatan utamanya ada di mekanisme atensi. Jadi, dia nggak baca teks kaku dari kiri ke kanan. Indobert ngebaca keseluruhan konteks kalimat secara dua arah secara bersamaan. Ini bikin dia bisa memetakan teks ke dalam 9 spektrum emosi manusia, mulai dari rasa percaya sampai ke rasa jijik dan marah. Tapi sebelum si Indobert ini bisa kerja maksimal, datanya harus dibersihin dulu lewat serangkaian tahapan yang super rapih. Pertama, mesin bakal ngebuang semua link dan mention biar fokus ke opininya aja. Terus bahasa gaul sama typo diperbaiki. Misalnya BGT diubah jadi banget, lalu dicari kata dasarnya.
Nah, perhatiin langkah keempat nih, ini brilian banget. Beda sama metode lama yang biasanya main buang simbol, sistem ini justru dengan sengaja mempertahankan emoji. Kenapa? Karena emoji diperlakukan sebagai saung emosional penting buat ngunci makna sarkasme tersebut. Biar kebayang gimana prakteknya, lihat deh perbandingan ini. Kalau kalimat hebat ya anggaran triliunan dibiarkan berdiri sendiri tanpa emoji, AI bakal ngebaca itu sebagai rasa percaya atau netral. Wajar kan? Tapi begitu kita iseng nambahin satu aja emoji badut atau wajah bete, model Indobird langsung nangkap inkongruensinya. Dia bakal secara instan ngerubah label emosinya jadi jijik atau marah dan langsung ngibarin bendera merah. Yap, fix, ini sarkasme. Bagian 4. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Di dalam ruang gema. Siapa aja aktornya dan gimana polanya? Oke, kita udah tahu apa yang diomongin dan gimana AI ngedeteksinya. Sekarang pertanyaannya, gimana informasi ini bisa nyebar kemana-mana? Buat mapping percakapan ini, kita pakai Social Network Analysis atau SNA. Gampangnya, ini tuh matematika jaringan. Setiap pengguna Twitter diibaratkan sebagai titik atau node, dan tiap kali mereka interaksi, entah itu retweet atau mention, mereka bikin garis penghubung atau edge. Nah, dari data yang ditarik, ada 2.414 nodes dan 3.483 edges. Dari titik-titik dan garis inilah kita bisa ngelihat siapa yang sebenarnya lagi nyetir percakapan. Dan inilah hasil pemetaannya. Data secara netral menunjukkan kalau tokoh politik kayak akun Pak Prabowo dan Mas Gibran itu posisinya sebagai pusat informasi. Mereka punya yang namanya degree centrality tertinggi, yang artinya mereka paling sering dimention dan jadi pusat perhatian. Di sisi lain, akun berita kayak @CNN Indonesia bertindak sebagai makelar informasi. Mereka pegang skor between the centrality tertinggi, alias mereka yang jadi jembatan penghubung percakapan antar berbagai kelompok digital yang beda-beda. Tapi dari semua angka di bagian ini, ada satu yang paling krusial buat kita perhatiin. Skor modularitas di angka 0,7130. Buat kalian yang mungkin asing sama istilahnya, di dalam ilmu jaringan, angka setinggi ini tuh jadi bukti kuat kalau komunikasi yang terjadi udah sangat terpolarisasi. Artinya, pengguna tuh udah pecah dan ngumpul di kelompok-kelompok yang terisolasi, atau yang sering kita sebut echo chambers alias ruang gema. Mereka cuma mau berinteraksi dan memvalidasi opini di dalam circle mereka sendiri. Terus, di dalam ruang-ruang gema itu, apa sih yang sebenarnya jadi sasaran tembak mereka? Analisis dari AI ngasih tahu kita hal yang lumayan spesifik. Ternyata, sarkasme dan kemarahan publik itu nggak terlalu fokus ke kualitas gizi makanannya loh. Kritik tajam justru numpuk banget di isu soal anggaran atau duitnya, sama gimana eksekusi logistiknya di lapangan. Kelihatan banget kalau publik digital itu sangat ngawasin aspek manajerial dari program ini. Dan ini ngebawa kita ke bagian kelima, sekaligus kesimpulan kita, kesenjangan digital, motif yang akhirnya terungkap. Kalau kita gabungin semua kepingan teka-teki tadi, mulai dari anggaran triliunan, sarkasme pakai emoji, kecanggihan AI, sampai jaringan yang kubu-kubuan. Jawabannya bermuara ke sebuah konsep di marketing 6.0, yaitu kesenjangan digital. Data benar-benar ngebuktiin kalau sarkasme yang membanjiri Twitter itu bukan sekedar orang iseng nge-troll ya. Enggak. Ini adalah reaksi langsung publik terhadap runtuhnya pengalaman digital. Jadi, pas masyarakat disuguhin janji-janji manis dan ideal di dunia digital, tapi realitas fisiknya, kayak logistik atau distribusinya, nggak sejalan, disitulah krisis kepercayaan meledak. Inti dari semua pembahasan kita hari ini adalah ini. Di era sekarang, sosialisasi kebijakan itu udah nggak bisa lagi model jadul, yang cuma nyebar rilis berita satu arah. Keterlibatan emosional itu segalanya, guys. Ketika uang ratusan triliun di dunia nyata ternyata nggak sejalan sama janji digital yang udah dibangun setinggi langit, warga jelas nggak bakal diem. Mereka bakal ngejadiin simbol-simbol simpel kayak emoji sebagai senjata buat nyuarain ketidakpercayaan mereka. Hasilnya, gelombang resistensi digital yang terbaca sangat jelas sama data kita. Dan dari semua data tadi, kita ditinggalin dengan satu pemikiran yang lumayan bikin pikir keras. Lewat analisis hari ini, kita jadi tahu kalau opini publik itu jauh lebih kompleks dari sekedar kategori positif atau negatif. Jadi pertanyaannya, di era di mana pemerintah terus-terusan jual janji besar di ruang digital, apa yang bakal terjadi kalau realitas di lapangan ternyata jauh panggang dari api? Saya harap penelusuran kita kali ini bisa ngasih perspektif baru buat kalian tentang gimana data bener-bener bisa ngebongkar suara asli masyarakat. Makasih banyak udah ngikutin sampai akhir, dan sampai jumpa di analisis mendalam kita yang berikutnya.